Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG merupakan lembaga pemerintah yang memberikan layanan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika guna mendukung kegiatan multisektor untuk masyarakat. Sektor layanan BMKG tersebut antara lain di bidang transportasi, sumber daya air, penanggulangan bencana, kelautan dan perikanan, serta pertanian dan perkebunan. Sekolah lapang iklim merupakan salah satu bentuk dukungan BMKG pada sektor pertanian agar tercapainya ketahanan pangan dan kemandirian ekonomi. Sejak tahun 2011 hingga saat ini, Sekolah Lapang Iklim telah mencakup 13 kabupaten atau kota di Provinsi Kalimantan Selatan dengan total peserta sebanyak 476 orang yang terdiri dari petugas pengendali organisme pengganggu tumbuhan atau POPT, penyuluh pertanian hingga para petani. Pada tahun 2022, Stasiun Klimatologi Kalimantan Selatan sebagai unit pelaksana teknis BMKG di Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan 3 sekolah lapang iklim, yakni 2 sekolah lapang iklim operasional dan 1 sekolah lapang iklim tematik. SLI operasional adalah bentuk dukungan BMKG pada sektor pertanian dengan melakukan pendampingan secara langsung pada kelompok tani dari awal tanam hingga masa panen dengan komoditas padi yang dilaksanakan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Kabupaten Tanah Laut. Sedangkan SLI tematik adalah bentuk dukungan BMKG pada sektor pertanian dengan komoditas tertentu yang dilaksanakan di Kabupaten Tapin dengan komoditas cabai hiung. Tema yang diusung SLI operasional Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun ini adalah pemanfaatan informasi iklim untuk mendukung kegiatan pertanian. SLI operasional Provinsi Kalimantan Selatan diselenggarakan dari bulan Februari hingga November tahun 2022 di 2 lokasi, yaitu Desa Paharangan, Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang merupakan lahan rawa lebak, dan Desa Sukaramah, Kecamatan Panjipatan, Kabupaten Tanah Laut yang berupa lahan tadah hujan. Rangkaian kegiatan SLI operasional Provinsi Kalimantan Selatan diawali dengan survei lokasi yang dilaksanakan pada tanggal 23 sampai dengan 24 Februari 2022 di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan tanggal 15 Maret 2022 di Kabupaten Tanah Laut. Pertemuan pertama SLI operasional tahun 2022 di Kabupaten Tanah Laut diselenggarakan pada tanggal 12 Mei 2022 dengan peserta para petani dari kelompok tani Karya Makmur dan Karya Agung, Desa Sukaramah, Kecamatan Panjipatan, Kabupaten Tanah Laut sebanyak 40 orang, hasil rekomendasi BPP Panjipatan. Pertemuan pertama SLI operasional tahun 2022 di Kabupaten Hulu Sungai Selatan diselenggarakan pada tanggal 19 Mei 2022 dengan melibatkan 40 peserta yang merupakan gabungan petani dari kelompok tani Rakat Mufakat Desa Paharangan dan kelompok tani Cinta Maju Desa Hamayung, Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang merupakan rekomendasi dari BPP Daha Utara. Adapun agenda di Kabupaten Tanah Laut diawali dan diakhiri dengan pretest serta postes. Materi yang diberikan meliputi rencana tanam berdasarkan perspektif iklim wilayah Panjipatan Kabupaten Tanah Laut, teknologi inovasi budidaya tanaman padi, dan budidaya tanaman padi dengan sistem pengelolaan tanaman terpadu atau PTT. Sedangkan agenda kegiatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah pretest materi rencana tanam berdasarkan perspektif iklim wilayah Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan, penanaman varietas unggul padi untuk lahan rawa lebak dangkal dan tengahan pada musim kemarau, pola tanam dengan pendekatan kearifan lokal pada padi rawa lebak dan hama utama padi, serta diakhiri dengan postes. Rangkaian acara selanjutnya adalah tanam perdana yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2022 di Kabupaten Tanah Laut bertempat di lahan sawah tadah hujan Desa Sukaramah, Kecamatan Panjipatan, Kabupaten Tanah Laut. Acara ini merupakan kerjasama antara Stasiun Klimatologi Kalimantan Selatan dengan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut. Padi yang ditanam adalah varietas Inpari 32, yang mana varietas ini merupakan varietas unggulan yang lebih tahan rebah
Sementara di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, tanam perdana dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 2022 bertempat di lahan Rawa Lebak, Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Acara ini merupakan kerjasama antara Stasiun Klimatologi Kalimantan Selatan dengan Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Padi yang ditanam merupakan padi dengan varietas Mekongga, Inpari 32, dan Inpara 2. Acara tanam perdana ini diikuti oleh tim Stasiun Klimatologi Kalimantan Selatan dan perwakilan kelompok tani. Pertemuan kedua di Kabupaten Tanah Laut dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 2022 dan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tanggal 11 Oktober 2022 dengan agenda kegiatan pretest dan posttest serta materi dengan judul Memahami Informasi Cuaca dan Iklim, Monitoring Antisipasi Hama dan OPT, dan Metode Perawatan Tanaman Pertanian. Pada tanggal 22 September 2022 diselenggarakan acara seremonial panen di Kabupaten Tanah Laut dan tanggal 16 November 2022 di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Acara ini dihadiri oleh 40 peserta SLI operasional. Kegiatan panen di Kabupaten Tanah Laut dimulai dengan pembukaan secara simbolis oleh Kepala BPP Kecamatan Panyipatan, dilanjutkan dengan kegiatan pemotongan padi, kemudian mengangkat hasil panen. Pada tahun 2021 dilaksanakan 2 kali masa tanam yang rata-rata menghasilkan 5,6 ton padi per hektar. Sedangkan pada tahun 2022 dengan pertimbangan kondisi iklim yang dipengaruhi La Nina, Stasiun Klimatologi Kalimantan Selatan merekomendasikan penanaman padi pada musim tanam ketiga yang selama ini belum pernah dilaksanakan dengan hasil panen yang diperoleh sebesar 4,8 ton padi per hektar. Kegiatan panen di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dimulai dengan pembukaan secara simbolis oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dilanjutkan dengan kegiatan pemotongan padi dan mengangkat hasil panen. Panen padi varietas Inpara 2 tahun 2022 menghasilkan 9,9 ton padi per hektar. Varietas Inpara 2 ini sendiri baru ditanam di lahan ini pada tahun 2022. Acara ditutup dengan foto bersama dan ramah tamah. Kegiatan seremonial penutupan SLI operasional tahun 2022 dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober 2022 di Kabupaten Tanah Laut yang ditutup oleh Kepala Pusat Layanan Iklim Terapan BMKG yang diwakili PLH Kepala Pusat Layanan Informasi Iklim Terapan, Bapak Marzuki MSI. Sedangkan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tanggal 17 November 2022 ditutup oleh Bupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Fikri, MAP. Pada tahun 2022 ini, Stasiun Klimatologi Kalimantan Selatan juga menyelenggarakan SLI tematik untuk pertama kalinya dengan komoditas cabai hiung di Kabupaten Tapin. Cabai hiung dipilih karena merupakan salah satu varietas unggul nasional yang memiliki tingkat kepedasan di atas cabai pada umumnya. Cabai ini memiliki tingkat kepedasan yang tinggi dengan kadar capsaicin mencapai 94.500 ppm dan mempunyai daya simpan yang cukup lama, yaitu 10 hingga 16 hari pada suhu ruangan. Selain itu, cabai hiung hanya dapat dibudidayakan dengan optimal di wilayah Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kabupaten Tapin. SLI tematik ini dilaksanakan pada tanggal 28 September 2022 bertempat di Aula Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Tapin secara hybrid baik luring dan daring dengan melibatkan 40 peserta dari kelompok tani, penyuluh dan POPT, alumni YES dan pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Tapin dengan agenda pembukaan, pemutaran video tentang cabai hiung, sesi pemaparan materi serta diskusi dan tanya jawab. Materi yang diberikan meliputi memahami informasi cuaca iklim untuk pertanian dan tinjauan cabai rawit hiung dari sisi agroklimat, hama dan penyakit cabai, serta budidaya cabai hiung di lahan rawa lebak. Petani dikenalkan tentang potensi agroklimatologi tanaman cabai hiung dan diajarkan cara memanfaatkan aplikasi Android Info BMKG. Mereka juga dikenalkan
menceritakan tentang informasi iklim dan cuaca dalam pertanian. Stasiun Klimatologi Kalimantan Selatan berharap kegiatan Sekolah Lapang Iklim tahun 2022 ini dapat memberikan manfaat dan mendukung kegiatan pertanian untuk mengoptimalkan potensi komoditas unggulan daerah di wilayah Kalimantan Selatan. Salam iklim, kenali iklimnya, rencanakan kegiatannya.